Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan tanya jawab agama yang dapat menangkis keraguan-raguan, ketidakpahaman, dan ketidakmengertian tentang ajaran Islam terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara, banyak pertanyaan yang datang kepada saya melalui akun YouTube. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kaifiat sholat wajib. Ya, saya tidak sendirian, ditemani yang membacakan pertanyaan. Ya, silakan untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari saudara Resi Fatmawati. Ya. Bagaimana jika imam adalah seseorang yang belum balik? Bagaimana jika imam seseorang yang belum balik atau bahkan belum lancar membaca surat Al-Fatihah? Itu seharusnya ada dua pertanyaan, ya. Imam yang belum balik dan imam yang belum lancar baca Al-Fatihah. Jangan dimaknai yang belum balik itu tidak lancar baca Al-Fatihah. Banyak orang yang sudah hafal Quran baru umur 6 tahun, ya. Tapi ada yang sudah 70 tahun, Fatihah pun belum lancar. Jadi pertanyaannya ada dua, ya. Pertama, kalau yang menjadi imam itu yang belum balik, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, karena kriteria untuk menjadi imam pertama adalah aqra'ukumul Quran. Siapa yang paling hafal terhadap Al-Quran paling banyak. Di perumahan tempat saya tinggal ini ada beberapa anak yang masih baru SMP itu, ya. Tapi hafalan Qurannya sudah 15 juz, 10 juz. Sementara yang sudah tua-tua juz amma saja banyak yang belum hafal, ya. Nah, itu seperti itulah kira-kira. Jadi yang pertama yang menjadi kriteria siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau hafalan Qur'annya itu sama, maka siapa yang paling banyak hafalan hadisnya dan menguasai, ada yang 1000 hadis, 2000 hadis, 10.000 hadis. Ya, tergantung, ya, kepada anak itu atau orang itu gitu. Jadi yang paling banyak. Jadi kalau sama hafalan Qur'annya, lalu diseleksi mana yang paling banyak hafalan hadisnya. Kalau dalam hal hafalan hadis sama, maka siapa yang paling duluan hijrah? Hijrah itu ada dua kategori. Pertama, hijrah tempat, katakanlah kalau yang menjadi imam ini di perumahan tempat saya tinggal ini, saya tinggal di Green Graha Sukagalih di Garut, ya. Nah, kalau di perumahan ini misalnya tadi hafalan hadisnya sama, siapa yang paling duluan tinggal di sini gitu. Itu kriterianya. Atau yang kedua, kalau berada di tempat ini sama, siapa yang duluan hijrah dari katakanlah dulu ahli bid'ah, sekarang menjadi sunnah gitu, ahlus sunnah. Dulu orang durhaka, sekarang menjadi baik gitu. Itu siapa yang paling duluan? Baru yang keempat, siapa yang paling tua umurnya? Kalau sama dalam hal hijrahnya, hafalan Qur'annya sama, hadisnya sama, hijrahnya sama, baru yang terakhir siapa yang umurnya paling tua. Jadi umur tua itu yang terakhir itu. Makanya pada zaman sahabat ada seorang sahabat kecil, dia menjadi imam padahal dia baru umur 6 atau 7 tahun. Sementara jamaahnya orang yang sudah pada tua. Ya itu tidak apa-apa, belum balik juga. Ya tidak apa-apa itu.
belum balik juga itu ya. Karena yang paling utama adalah siapa yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau yang menjadi imam itu belum fasih membaca Al-Fatihah ya. Yaitu kalau tidak ada yang lain lagi ya tidak apa-apa, tak ada rotan akar pun jadi, itu peribahasa ya. Tapi kalau ada yang lebih fasih ya dipilih yang lebih fasih bacaan terhadap Al-Qur'annya, terutama Al-Fatihah. Ya, karena Al-Qur'an itu kalau kita baca salah maka maknanya pun akan salah gitu. Ya banyak di beberapa tempat yang bacanya tidak fasih tapi karena dia sudah lama di sana, nah terus saja menjadi imam. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, begitu kira-kira. Ya, dilanjut. Berikutnya Muhammad Abdul Agisna. Ya, pertanyaan dari Muhammad Abdul Agisna. Bagaimana hukumnya kalau kesiangan tidur terus sholatnya kesiangan, apa boleh? Bagaimana kalau kesiangan tidur? Kesiangan tidur atau bangunnya kesiangan gitu ya. Apakah sholatnya kesiangan itu boleh? Jawabannya boleh. Ya, Nabi itu kalau perjalanan berdagang atau dari tempat lain itu biasanya pulangnya subuh ya. Karena apa? Kalau di Arab itu kan panas ya, kalau pulang-pulang siang itu panas gitu. Jadi pulangnya itu subuh. Nabi pernah ketiduran. Bangun-bangun kira-kira jam 9 siang. Belum sholat semuanya itu, rombongannya itu, kafilahnya itu. Biasanya kafilah dagang. Yang dikatakan kafilah itu kalau perjalanan itu membawa onta ya atau kendaraan lain, bigol atau himar atau kuda ya. Lebih dari 3 kuda atau 3 unta ya. Itu namanya kafilah. Nah, pulang-pulang rame-rame tapi tidur di jalan karena kelelahan. Nah, bangun-bangun siang. Belum salat subuh, ya. Nabi menyuruh kepada salah seorang sahabat untuk azan. Azan subuh jam 9 siang. Kalau muadzinnya di sini bangunnya siang ya jangan adzan lah. Ya, adzan untuk sendiri saja, jangan pakai speaker gitu. Nah, lalu sholat subuh berjamaah siang itu tidak apa-apa. Kalau memang kesiangan. Dalam satu hadis dikatakan man nasiya sholatan aw nama anhu, siapa yang lupa sholat atau tertidur fasolli idza dzakaroha aw istaiqadha, maka sholatlah apabila ingat. Lupa nih saya sekarang kira-kira jam berapa ini? Jam 10 ya. Saya sekarang berbicara jam 10 siang. Saya lupa tadi misalnya sholat subuh tidak sholat gitu. Ya sholat saja sekarang. Sholat apabila ingat. Atau misalnya tertidur seperti dalam kasus tadi. Maka sholat apabila dia bangun. Wa innaha lakafarata laha ila dzalika. Karena tidak ada kifarat, tidak ada pengganti kecuali itu gitu. Ya, itu tidak apa-apa gitu. Begitu kira-kira. Ya. Ya, Mira Rahayu ya. Silakan Mira. Bagaimana jika di antara gerakan sholat ada yang lupa apakah sholatnya sah atau tidak? Ada yang lupa apakah sholatnya sah itu tidak gitu. Gerakan sholat itu mana ya? Allahu Akbar. Ruku, sujud. Sujudnya 1 kali, padahal seharusnya 2 kali sujud begitu. Nah, kalau itu yang terjadi rukun ya. Jadi kalau yang ketinggalannya itu rukun, ya rukun itu takbir, baca Fatihah, ruku, sujud, duduk antara 2 sujud, tasahud awal, sholawat, salam. Nah, kalau itu yang ketinggalan, tinggal
ditambah nanti sebelum salam ya, itu pakai sujud sahwi ya. Jadi kalau ketinggalannya ruku ya tinggal berdiri lagi ruku gitu. Kemudian tasyahud gitu. Nah, baru sebelum salam itu sujud dulu 2 kali. Itu namanya sujud sahwi. Jadi kalau ada yang ketinggalan salah satu rukun, nanti tinggal ditambah saja di akhir ya. Ditambah di akhir, kemudian sebelum salam itu dulu sujud sahwi dulu ya. Jadi kalau kekurangan tinggal ditambah, nanti sebelum salam sujud dulu 2 kali sujud, namanya sujud sahwi, sujud apabila lupa. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih salam dulu baru sujud sahwi terus salam lagi. Gitu ya, catatannya begitu. Kalau berlebih misalnya begini, sholat berjamaah subuh, ternyata subuhnya itu 2 rakaat, bukan 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat gitu. Makmumnya sudah bubar gitu ya. Tadi makmum juga tidak ada yang ngah gitu, tidak yang tahu. Umumkan saja saya pikir, bapak-bapak tadi sholat subuh kita 4 rakaat ya, sujud sahwi balik lagi ke masjid gitu. Nah itu langsung saja Allahu Akbar, langsung tasahud. Setelah selesai tasahud, Assalamualaikum, baru sujud lagi 2 kali sujud. Setelah itu salam lagi. Nah, itu tata cara kalau lebih ya. Kalau kurang tinggal menyempurnakan, tapi salamnya sujud sahwinya sebelum salam ya. Jelas saya kira begitu. Berikutnya Ya. Yang berikutnya dari Emi Nuraini. Apa itu makmum masbuk? Apa itu makmum masbuk? Bagaimana hukum makmum yang gerakannya mendahului imam? Bagaimana hukum makmum gerakannya mendahului imam? 2 ya. Makmum masbuk itu makmum yang terlambat datang. Imam misalnya sedang sujud gitu atau sedang ruku ya. Dia baru datang, itu namanya makmum masbuk. Pokoknya ketinggalan takbiratul ihram itu namanya makmum masbuk gitu. Nah, ketentuan makmum masbuk ya, if'alu ma fa'alal imam, lakukan apa yang dilakukan imam. Jangan tunggu dulu. Anda masuk ke tempat berjamaah, imamnya itu sedang ruku, langsung saja ruku. Imamnya sedang sujud, langsung saja sujud. Imamnya sedang tasahud akhir, langsung saja duduk untuk tasahud akhir. Jangan tunggu dulu salam, ya. Jangan pelit-pelit, ya langsung saja. Nah, lalu apakah termasuk mendapatkan rokaat? Jawabannya, kalau dia mendapatkan ruku, qabla an tuqimal imamu sulbahu faqad adraka rokaatan. Barang siapa yang ikut bersama imam ya dalam ruku, katakan sebelum imam bangkit dari ruku, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau sudah sami Allahu liman hamidah, itu tidak mendapatkan 1 rakaat. Bagaimana ikut ruku tapi tidak baca Fatihah? Yaitu ketentuannya begitu. Ketentuannya walaupun tidak sempat membaca Al-Fatihah, itu mendapatkan 1 rakaat. Ada hadis yang mengatakan la sholata illa bi umil Quran, tidak sah sholat kecuali dengan umul Quran. Nah, itu dalil umum ya, itu umum. Tapi kalau dalil khususnya, walaupun tidak sempat membaca Al-Fatihah tapi ikut ruku bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Tidak perlu ditambah lagi ya. Sudah dapat 1 rakaat gitu. Gitu kira-kira. Iya. Iya, Resi Fatmawati silakan. Dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Oh, sebentar, yang tadi kan bagaimana makmum masbuk? Ya. Yang kedua apa tadi? Lupa lagi saya. Apabila mendahului imam gerakannya. Ya, makmum mendahului imam. Ya, dalilnya kan jelas ya. Idza ju'ilal imamu liyutamma bihi.
dijadikan imam itu untuk diikuti gitu. Fa idza kabbaro fakabbiru. Apabila imam takbir, maka hendaklah kalian takbir. Fala tukabbiru hatta tukabbiro. Kalian jangan takbir sehingga imam itu takbir. Ya, jelas ya, tidak boleh mendahului imam. Apabila imam takbir Allahu Akbar, baru kita katakan Allahu Akbar. Jangan usoli malah ya. Kalau mau usoli tadi gitu sebelumnya. Jadi bukan imam takbir, setelah takbir malah usalli. Ayatnya kan jelas, hadisnya jelas. Fa idza kabbaro fakabbiru. Ya, fala tukabbiro hatta tukabbiru. Wa idza raka'a farka'u, fala tarka'u hatta yarka'a. Jelas itu. Tidak boleh mendahului imam, ya. Makmum itu tidak boleh mendahului imam. Di dalam segala hal makmum itu tunggu keputusan imam, termasuk dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, begitu. Berikutnya. Resi Fatmawati. Ya, Resi, silakan. Dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Antara pria dan wanita itu berbeda. Antara pria dan wanita itu berbeda. Pertanyaannya begitu. Ya, kalau kita baca HPT itu tidak ada perbedaan. Ya, Allahu Akbar. Sini nih diluruskan dengan telinga ya. Ada juga yang mengatakan kalau laki-laki gini. Ya, atau nanti barisannya jadi repot kalau gini seling siku jadinya. Nah, gini aja ya. Atau saya sejajar dengan ini, boleh dua. Dari jari jemari ini sejajar dengan telinga, puru udhunaihi, atau sejajar dengan bahu ya. Itu ketentuannya gitu. Ya, wanita sama. Ya, wanita sama, hanya mungkin agak apa ya, kalau di putusan tadi sama gitu. Walaupun ada yang mengatakan kalau perempuan agak begini kan, laki-laki juga sama, karena kalau dilebarkan nanti nyenggol orang lain gitu. Jadi saling sikut jadinya, ya. Begitu. Berikutnya Mira Rahayu. Ya, Mira Rahayu, silakan. Bagaimana jika gerakan sholatnya yang tergesa-gesa? Bagaimana jika gerakan sholatnya tergesa-gesa? Sehingga gerakannya tidak khusyuk, apakah sah atau tidak sholat? Sehingga gerakannya tidak khusyuk, mungkin bukan khusyuk ya, tidak tumakninah ya. Apakah sah sholatnya atau tidak? Para ulama, terutama ulama mazhab Syafi'i, menetapkan tumakninah itu merupakan salah satu rukun dari sholat. Kalau rukun itu tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Ya, seperti orang tarawih itu kan banyak yang imamnya seperti orang gila gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin yasin Allahu Akbar sami Allah. Itu bagaimana itu? Tidak memenuhi rukun sholat, yaitu tumakninah. Bagaimana Nabi itu melihat ada orang yang musi'u sholatihi, yang jelek sholatnya. Ketika ruku, sujud, setelah itu salam ya. Nabi mengatakan, kum, berdiri lagi, lam tusolli, kamu belum sholat. Mulai lagi sholat, tergesa-gesa itu tadi ya. Sehingga tidak tumaninah. Ketika ruku misalnya, Allahu Akbar, ruku. Sami Allah cepat, Allahu Akbar, sami Allah gitu ya. Nah, setelah salam Nabi mengatakan, kum, berdiri lagi, lam tusolli, kamu belum sholat. Sampai 3 kali itu. Nah, ketika ruku, ketika sujud itu harus benar, harus tumakninah. Tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh seperti ayam mematok padi di jalan itu. Terlalu cepat, tidak boleh gitu. Tidak sah sholatnya ya. Begitu. Apa buktinya tadi? Ada orang yang sholatnya tergesa-gesa sehingga ruku dan sujudnya tidak tumaninah, mengatakan Nabi kepadanya, berdirilah lam tusolli, kamu belum sholat. Jelas ya? Resi, dilanjutkan pertanyaan dari Emi lagi, silakan. Apa yang harus makmum lakukan? Apa yang harus makmum lakukan? Jika imam sudah menyelesaikan bacaannya. Jika imam sudah menyelesaikan bacaannya Dan melanjutkan ke gerakan berikutnya. Sedangkan makmum masih belum menyelesaikan
makmum belum menyelesaikan bacaan. Jawabannya ikuti imam. Ya. Ikuti imam. Jadi kalau ketika sholat berjamaah, itu kan ketentuan dari Nabi, jangan terlalu panjang-panjang bacaannya. Karena apa? Di antara makmum itu ada yang mempunyai hajat, ada yang kebelet, ada yang sudah tua. Nah, oleh karena itu jangan terlalu banyak panjang bacaan dalam sholat berjamaah, ya. Begitu. Jadi kalaupun belum selesai ya sudah, ikuti imam. Tidak boleh mundur dari imam itu. Ya, gitu. Berikutnya. Ya, Abdul Agisna, silakan. Kalau ada makmum yang tidak mau mengikuti tata cara sholat imam, Kalau ada makmum yang tidak mau ikuti tata cara imam, ini sudah berjamaah ya berarti. dan tidak mau mengikuti imam, jadi Sebentar, itu masih berjamaah atau masih tata cara? Tapi mengenai berjamaah ya. Coba diulangi lagi. ada makmum yang tidak mau mengikuti tata cara sholat imam Ada makmum yang tidak mau ikut tata cara sholat imam dan tidak mau mengikuti imam, dan tidak mau mengikuti imam. jadi mau mendahului terus-terusan, hukumnya apa? Mau mendahului terus-terusan, yaitu tidak sah berjamaahnya. Jadi kalau tidak mau ikuti imam, untuk apa itu berjamaah? Yang namanya jamaah itu harus mengikuti imam. Kalau yang suka tidak mengikuti imam itu biasanya orang munafik ya. Jadi kalau di suatu pesantren, di suatu lembaga, ada yang selalu tidak mau ikut pimpinan, itu orang-orang munafik namanya. Seperti pada zaman Nabi SAW, kalau ikut perang mereka selalu mengacaukan, tidak mau ikut Nabi gitu. Dalam kehidupan sehari juga begitu gitu. Itu orang-orang munafik gitu. Ya, begitu. Ya, saudara sekalian, sudah selesai ya mengenai kaifiat sholat. Pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara sekalian, terutama dari mahasiswa. Bagi Anda yang mau bertanya, silakan, insya Allah saya jawab ya. Terima kasih atas atensinya. Kalau ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Itu datangnya dari saya. Kebenaran datangnya dari Allah. Dan yakin pendapat saya itu benar, tapi mungkin mengandung kesalahan. Pendapat orang lain salah, ya. Itu kata Imam Syafi'i ya. Mungkin mengandung kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.